Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini kita akan membahas tentang komposisi transformasi, ya. Oke. Ya, pekan lalu kita sudah belajar tentang rumus transformasi, ya. Kemudian notasi geometri, transformasi pada bidang dan fungsi, ya. Jadi untuk keempat materi ini saya harap adik-adik semua bisa memahami dengan baik sebelum melangkah ke materi komposisi transformasi, ya. Oke. Saya ulang kembali lagi, untuk transformasi geometri itu adalah proses mengubah, ya. Adalah proses mengubah setiap titik koordinat menjadi titik koordinat lain pada bidang tertentu, ya. Kemudian komposisi transformasi yaitu transformasi yang dikerjakan 2 kali atau lebih secara berurutan. Ya, nanti kita jelaskan, ya. Ya, jadi yang dimaksud dikerjakan 2 kali itu yang mana? Ya. Kemudian dia secara berurutan. Nah, kita masuk di komposisi transformasi. Ya. Untuk definisi 1, ya, misalkan T1 dan T2 adalah 2 buah transformasi pada bidang V. Ya. Maka komposisi dari T1 dan T2 yang ditulis sebagai T2.T1, ya, atau biasa dibaca dengan T2 komposisi T1, T2 komposisi T1, ya. Ya, boleh juga dibaca dengan T2.T1, ya. Ditentukan dengan T2.T1P, ya. Itu sama dengan T2 T1P untuk sebaran P elemen V, ya. Oke. Sekarang komposisi transformasi dengan cara pemetaan, ya, dilakukan langsung secara bertahap berturut-turut terhadap titik yang ditransformasikan. Ya. Misalkan titik P ditransformasikan pertama oleh T1, kemudian dilanjutkan oleh T2, ya. Nah, coba diperhatikan baik-baik di sini. Untuk T1 memetakan titik P X, Y ke titik P aksen X1, Y1. Jadi ini T1 itu adalah sebuah transformasi, yaitu memetakan dari titik P, yaitu XY, ke titik P aksen X1, Y1, ya. Gitu. Kemudian dilanjutkan dari sini, ya. Nah, dari P aksen itu dilanjutkan transformasi T2. Nah, memetakan titik P aksen Y1, X1, Y1 ke titik P double aksen X2, Y2. Jadi dari begini, ya. Jadi dari titik P ke P aksen itu dipetakan oleh transformasi T1. Kemudian dilanjutkan, ya, dari P aksen dipetakan ke P double aksen, ya. Nah, itulah T2. Ya, gitu. Jadi ini dinamakan komposisi transformasi, ya. Jadi transformasi T1 diteruskan ke T2 disebut sebagai komposisi transformasi atau transformasi majemuk. Ya, dilambangkan dengan T2.T1 atau boleh dibaca T2 komposisi T1, ya. Nah, menyatakan transformasi T1 dikerjakan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan transformasi T2. Ya, itu tadi yang dimaksud dengan berurutan, ya.
Begitu. Meskipun penulisannya T2 yang pertama, ya, tetapi yang dikerjakan terlebih dahulu adalah T1-nya. Ya. Begitu ya. Kemudian secara skema digambarkan sebagai berikut ya. Jadi ada skemanya ya seperti ini. Ya, jadi untuk transformasi T1 ya memetakan P ke P aksen kan. Kemudian dari P aksen ke P double aksen itu di transformasi T2 ya, seperti itu. Kemudian transformasi T1 yang dilanjutkan dengan transformasi T2 ya terhadap suatu titik P dapat ditulis ya. Transformasi T1 yang dilanjutkan dengan transformasi T2 terhadap suatu titik P dapat ditulis seperti ini. Jadi T2 komposisi T1P itu sama dengan T2 T1P kan? Oke, ini masih ada tanda kurang. T1P ya itu sama dengan T2 P aksen. Jadi T1P ya ketika ditransformasikan titik P itu akan menghasilkan P aksen. Itu maksudnya. Oke. Jadi kemudian dari P aksen ditransformasikan oleh T2 maka dia menghasilkan P double aksen. Ya. Jadi bentuknya begini ya. Maka dia menghasilkan bayangannya P aksen. Ya. Oke. Kemudian dengan menggunakan cara matriks ya, tadi kan cara pemetaannya. Dengan menggunakan cara matriks, bayangan hasil dua transformasi atau lebih dapat diperoleh dengan cara langsung tanpa harus menentukan bayangan hasil transformasi satu persatu ya. Jadi tidak perlu tidak perlu menentukan bayangan hasilnya satu persatu. Ya kalau dia menggunakan matriks. Nah, seperti apa bentuknya? Seperti ini ya. Misalkan ini adalah P double aksen ya. Bayangan titiknya ya. Itu diperoleh dari T2 ya. Dot T1 atau komposisi T1P. Ya. Oke, selanjutnya komposisi T2 ya. Dot T1 ditulis dengan notasi T2 T1. Komposisi dua transformasi itu adalah transformasi. Komposisi transformasi dapat diperluas menjadi komposisi lebih dari dua transformasi. Nah, yang mana itu? Ya, jadi ini kan komposisi transformasi itu boleh lebih dari dua. Yang mana dimaksud lebih dari dua? Ya. Misalkan T1, T2, dan T3 adalah transformasi. Ya. Maka T3, T2, T1 adalah transformasi komposit H. Dengan HP itu sama dengan T1, T2, T1. Ya, ini transformasi komposit ya. Ya, itu disimbolkan dengan H. Nah, H itu adalah T3, T1, T2, T1, P. Kan? Begitu. Nah, sama dengan T3 ya, T2, T1, P. Kan? Nah, itu T3 sama dengan T2 T1P. Jadi coba perhatikan kurungnya di sini kan. Nah, jadi diselesaikan apa yang diselesaikan terlebih dahulu adalah T1P. Nah, setelah itu diselesaikan T2P. Nah, begitu ya. Untuk setiap P itu elemen V. Oke. Nah. Kemudian teorema 2 ya. Nah, kita melangkah ke teorema kedua. Jika T1, T2, dan T3 masing-masing adalah transformasi, maka berlaku sifat asosiatif. Ya, masih ingat sifat asosiatif? Ya, perkalian ya. A kali BC itu sama dengan AB dikali C. Nah, itu sama dengan ABC. Ya, sama dengan ini. Nah, T3, T2 dikali T1. Ya. Oke. Itu sama dengan ketika dikali T3, T2 dikali dengan T1. Kemudian dia menghasilkan T3, T2, T1. Ya. Nah, kita buktikan betul tidak dia sama kalau dia di komposisi transformasi. Ya. Oke. Ya. Ya, kita buktikan ya. Nah, di sini ada buktinya.
Misalkan P aksen, ya. Misalkan P aksen itu sama dengan T1P. Kemudian P double aksen itu adalah T2P aksen. Kan? Transformasi dari titik P ke P aksen, ya. Itu apa? Itu transformasi T1. Kemudian kalau T2 dari P aksen ke P double aksen, atau P double aksen itu sama dengan T2, ya, P aksen, dan P double 3 aksen, ya. Oke. P3 aksen itu adalah T3 ditransformasikan ke P apa? Transformasi T3 dari P aksen, P double aksen, ya. Oke, ribet juga ya untuk penyebutannya ini. Oke. Ya, jadi perhatikan baik-baik di sini. Ya, jadi kalau P aksen T1P, kemudian P double aksen itu adalah T2P aksen, kemudian P3 aksen itu adalah T3P double aksen. Oke. Nah, jadi tadi kita ingin buktikan bahwa betul tidak untuk komposisi transformasi ini betul sifatnya asosiatif atau tidak, ya. Nah, sekarang kita buktikan yang ini. T3, T2, T1P, T1P, ya. T3, T2, T1P. Nah, yang diselesaikan dulu T1P. T1P itu adalah P aksen, kan? Nah, T2P aksen itu adalah P double aksen, ya. Sini, ya. Nah, T3P double aksen ini. Nah, oke. Jadi nilainya adalah P3 aksen. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Kalau T3, T2, T1P itu sama dengan T3, T2, T1P. Oke. Nah, sekarang kita buktikan. Nah, ini T1P di sini itu kan P aksen. Nah, untuk sifat komposisi, nah, jadi kalau T3, T2, maka T2 yang selesaikan dulu, kan. Nah, T2P aksen itu kan P2 aksen, P double aksen, kan. Nah, oke. Nah, jadi T3P double aksen itu P3 aksen. Sama, ya. Sehingga jadi terbukti bahwa benar adanya sifat asosiatif untuk komposisi transformasi, ya. Oke, untuk komposisi transformasi itu berkaitan dengan komposisi translasi, ya. Saya jelaskan di sini. Jika titik P XY itu jika titik P yaitu XY ditranslasikan berurutan oleh T1, ya, sama dengan AB dilanjutkan oleh T2 sama dengan CD. Kedua translasi tersebut dapat dinyatakan dalam translasi tunggal sesuai dengan pembahasan di atas, ya. Jadi dalam bentuk pemetaan dituliskan sebagai berikut. Jadi dari titik PX itu ditranslasikan, ya, ditranslasikan oleh T1 AB ke P aksen, ya, dari titik P yaitu XY ditransformasikan atau ditranslasikan oleh T1 AB maka menghasilkan P aksen, ya. Jadinya dari titik XY maka dia menjadi X tambah Y, X tambah A, Y tambah B. Kemudian dari P aksen ini ditranslasikan kembali oleh T2 yaitu CD, titik CD, sehingga menghasilkan P double aksen, yaitu dari P aksen, ya, X tambah A dia bertambah C, ya. Nah, sini, ya. Nah, kemudian Y tambah B ditambah D, yaitu Y tambah B tambah D. Oke, bisa, ya. Jadi sampai sini silakan dianalisis kembali ini maksudnya, ya. Kalau diulang-ulang itu insya Allah pasti paham, ya. Oke. Sedangkan dalam bentuk matriks ini pemetaan, ya, dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi P double aksen itu T2.T1P. Ya, misal titik P itu adalah XY, P aksen itu adalah X aksen Y aksen, P double aksen itu adalah YX double aksen Y double aksen. Oke. Nah, misalkan, ya. Nah, sekarang P double aksen itu sama dengan T2
dot T1P ya. X double aksen Y double aksen itu sama dengan T2 kan titiknya CD ditambah A B kemudian ditambah X Y ya. Itu menghasilkan X tambah A tambah C Y tambah B tambah D ya. Seperti ini kalau kita buat dalam bentuk matriks ya. Jadi nilainya sama ya. Oke, kalau ini pemetaan, kalau ini matriks. Oke, kita masuk di contoh biar lebih paham lagi. Ya. Untuk T1 ya, untuk T1 minus 4 8 dan titik T2 adalah 1 6 ya. Tentukanlah bayangan titik P 6, negatif 4 oleh T2 komposisi T1 ya. T2 komposisi T1 6, negatif 4. Jadi yang diselesaikan adalah T1 dulu ya. T1, 6, negatif 4 ya. Nah, 6 ditambah negatif 4. Negatif 4-nya dari mana? Kan T1 di sini kan. Nah, berarti dia 6 ya, nilai X-nya di sini ditambah dengan nilai X yang di sini. Oke, negatif 4. Kemudian ya, negatif 4 ditambah dengan 8. Ngerti enggak yang ini? Oke. Ya. Coba saya ulang lagi. Kalau di sini 6 ya. Karena T1 maka dia dijumlahkan dengan negatif 4 ya. Kemudian kalau di sini negatif 4-nya maka dijumlahkan dengan 8 ya. Oke. Nah, T2 6 dikurang 4 2. Negatif 4 ditambah 8 adalah 4. Berarti ya T2 ya translasi T2 ya. Dari titik 2,4 ya. Oke. Nah, translasi T2 ada 1.16 ya. Maka untuk 2 ya, 2 di sini itu ditambah dengan 1 yang di sini. Oke. 2 tambah 1 kemudian 4 ditambah 6 ya. Nah, jadinya 3,10. Nah, ya. Oke. Jadi ini kalau bentuk pemetaan ya, kita pakai cara pemetaan sehingga menghasilkan komposisi ya, sehingga menghasilkan bayangan titik P ya, yang ditranslasikan oleh T2 dan T1 itu adalah 3,10 ya, atau menggunakan matriks ya. Kita menggunakan matriks. Jadi untuk titik T2 itu ada 16. Untuk titik T1 itu adalah negatif 48, kemudian 6 dengan negatif 4 ya. Jadi 1 ditambah negatif 4 ditambah 6. Ini berlaku untuk penjumlahan matriks ya. Jadi kalian buka kembali materi matriksnya yang ada di SMA. Oke. Kemudian 6 tambah 8 ditambah negatif 4 ya. Jadi hasilnya 3,10 ya. Jadi bayangan titiknya adalah 3,10. Nah, ya oke, kita masuk ke contoh kedua ya. Nah, di contoh kedua ini saya harap semuanya memperhatikan dengan baik ya. Karena nanti akan saya berikan tugas untuk adik-adik ya menganalisis untuk contoh kedua ini ya. Jadi untuk jawaban dari contoh kedua sudah ada. Akan tetapi saya butuh analisis dari kalian ya. Ini akan jadi tugasnya. Saya butuhkan analisisnya. Ini jawabannya dari mana ke mana ya. Seperti itu. Jadi sudah ada jawabannya tetapi masih butuhkan langkah-langkah ya. Seperti itu. Ya, jadi misalkan diketahui S dan T adalah transformasi sehingga untuk setiap titik ya X, Y ya, untuk S X, Y itu sama dengan X kurang Y kurang 2 dikurang negatif Y, dan T X Y itu sama dengan 2X Y. Oke ya. Nah, tuliskan rumus TS ya. Ya, kita disuruh menuliskan rumus TS dan tentukan peta atau bayangan titik X2, Y2 dan sama dengan 1 oleh TS ya. Oke. Ya. Jadi bentuk penyelesaiannya adalah
Jadi karena kita disuruh tuliskan rumus TS ya. Jadi yang pertama ya rumus untuk untuk transformasi S ya, yang ditranslasikan dari titik X Y ke X aksen Y aksen ya. Oke. Nah, ini yang seperti ini kalian mesti paham ya, bahwa ini adalah transformasi titik X Y ke X aksen ya. Ini adalah transformasi S dari titik X Y ke X aksen Y aksen sehingga menghasilkan X dikurang 2, Y negatif Y ya. Jadi ini sudah ada hasilnya, titiknya. Oke. X aksennya, oke. Ini sudah ada hasilnya. Ini nilai X aksen ya. Ini nilai X aksen dan ini nilai Y aksen ya. Karena ini hasil transformasi dari titik X Y ke X aksen Y aksen menghasilkan ini. Oke? Nah, yang disuruh tuliskan adalah rumus TS-nya. Nah, rumus S-nya dulu ya. Rumus S-nya dulu seperti apa? Nah, ini. Jadi rumus S translasi dari titik X Y ke X aksen Y aksen itu dapat ditulis menjadi ya. Nah, ini X aksen Y aksen ya itu sama dengan ya 1 0 0 negatif 1 X Y ditambah negatif 2 0 ya. Nah, ini silakan kembali ke materi materi transformasi, rumus transformasi di video sebelumnya ya. Ini dijelaskan ya seperti ini. Jadi yang saya tugaskan untuk adik-adik adalah menemukan kok bisa seperti ini ya. Kenapa bisa seperti ini? Jadi tuliskan alasannya ya, tugasnya di sini. Oke, saya beri tugas yang ini ya. Jadi tuliskan ya. Tuliskan alasan ya. Alasan atau langkah mendapatkan rumus di samping ya. Oke. Jadi ada penjelasannya ya. Paham? Misalkan ini ya. Misalkan saya berikan contoh misalkan 1 0 0 negatif 1. Ini coba kalian kok bisa sampai ke sini ya. Seperti itu. Misalkan kemarin ya, kenapa bisa 001 110 ya di sini. Coba perhatikan rumus transformasi yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya, ini kan perkalian matriks berarti 1 kali X kemudian ditambah 0 kali Y kan? Jadinya X ya. Kemudian 0 yang di bawah lagi 0 dikali X itu 0. Kemudian ditambah negatif Y. Itu kan jadinya tadi X dengan negatif Y. Kemudian ditambah negatif 2 dengan 0. Kan X ditambah negatif 2. Kan? X ditambah negatif 2 kan menghasilkan ini. X kurang 2 kan? Kemudian negatif Y ditambah 0. Itu kan menghasilkan negatif Y kembali. Nah, sehingga rumusnya seperti ini. Nah, begitu ya. Ini contoh ya. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi dibuatkan alasan atau langkahnya kenapa kemudian rumusnya seperti ini ya. Itu alasan saya tadi. Ya, silakan dicatat kemudian nanti di Google Classroom diupload ya. Oke, sama dengan yang ini rumus T dari titik translasi X Y ke X aksen Y aksen ya oleh T ya. Dapat ditulis menjadi seperti ini. Oke. Jadi ini jelaskan juga ya. Silakan dijelaskan ya. Jadi yang menonton video ini dan memperhatikan berarti sudah akan paham dengan maksud saya ya. Oke. Jadi ini dijelaskan ya menggunakan kalimat atau langkah-langkah ya dari yang adik-adik pahami. Oke. Nah, kemudian ini dijelaskan. Oke, saya tanda merah di sini. Kemudian sehingga apabila TS ya X Y ke X aksen Y aksen maka rumus TS itu diperoleh ya. Jadi
rumus TS-nya adalah yang ini. Oke, TS ya. Berarti T-nya adalah ini 2001, kemudian S-nya adalah yang ini. Oke, jadi 2001 dikali dengan ini. Oke. Nah, sehingga ini yang saya pertanyakan, kok bisa seperti ini? Ayo, siapa yang bisa ya? Oke. Nah, ini sudah ada jawabannya, cuman dari ini ke sini pasti kalian akan bertanya. Jadi ini saya harap kalian analisis ya. Kok bisa ini dari sini ke sini ya? Jelaskan. Ya, itu ya. Oke. Jadi ini sebelum baris yang kedua itu ada langkah sebelumnya ya. Jadi apakah perkalian? Nah, terus kalau dia perkalian matriks seperti apa? Ya, dijelaskan, oke? Nah, kemudian jadi rumus TS-nya itu adalah ini. Nah, kok bisa juga langsung seperti ini? Oh ya, ini ya dari sini ya, bukan ini. Oke, ini yang tidak perlu dijelaskan. Nah, kemudian ya, sehingga diperoleh X aksen ya, itu 2X dikurang 4, Y aksen itu sama dengan negatif Y. Ini dari mana? Nah, ini yang perlu kalian jelaskan juga. Ya. Oke. Jadi, ini yang perlu dijelaskan, ya. Dijelaskan. Oke. Jadi, dijelaskan menggunakan catatan ya. Oh, ini X aksen ya, saya kasih bocoran ya. Dijelaskan menggunakan catatan, misalkan X aksen sama dengan 2X kurang 4 itu sama dengan Y aksen sama dengan negatif Y. Itu kan diperoleh dari 2 dikali X dikali 0 dikali Y. Jadi 2X ditambah 0 kan, 2X di sini kan. Nah, kemudian 0 dikali X dikali ditambah negatif 1 Y. Jadi dia hasilnya negatif Y. Jadi 2X negatif Y ditambah negatif 4, 0 ya. Jadi 2X dikurang 4 kan. Nah, dapat negatif Y ditambah 0, jadinya dia negatif Y. Ya. Silakan catat yang saya katakan ya. Oke, seperti itu maksud saya untuk memperoleh nilai ini ya. Oke, silakan dicatat langkah sehingga kenapa kemudian diperoleh seperti ini. Oke. Nah, sekarang dari rumus TS ya, maka diperoleh nilai XY ya. Dari mana ini juga ya? Dari mana ya? Ya, silakan dijelaskan juga yang ini ya. Dijelaskan ya. Oke, silakan dijelaskan. Nah, ini dari mana? Ya, jadi di sini X, nilai X-nya itu berapa? Jadi dari sini ya, Dek ya. Oke, jadi ini kan X aksen diputar, keluarkan X-nya, X aksennya masuk, sehingga dapatlah 1/2 X aksen ditambah 2. Oke, dapat 1/2 X aksen ditambah 2 ya. Oke, nah sekarang negatif negatif Y aksen ya. Oh, ini bukan ditambah 2 ya, tetapi ditambah 4. Ya, sorry. Ini bukan ditambah 2 tetapi ditambah 4. Oke. Nah, jadi dia ditambah 4. Oke. Iya, jadinya negatif Y aksen ya. Oke, Y sama dengan Y aksen. Oke. Jadi dijelaskan ini ya penjelasannya. Jadi dijelaskan di sini Y X ya, YX itu 1/2 X aksen ditambah 4 dengan negatif Y aksen ya. Oke. Nah, sehingga diperoleh untuk X itu sama dengan 1/2 X aksen ditambah 4 ya. Oke. Nah, ya. Jadi oke. Ya, jadi yang tadi sorry ya Adik ya. Jadi untuk yang di sini itu dapat 2 ya. Kemudian di sini adalah 2 ya. Jadi ya nanti dijelaskan dari mana ini ya.
Oke, nanti kalian ini tugasnya menganalisis untuk contoh yang ini. Oke, nah sekarang kita akan selanjutnya harga-harga ini ya, setelah mendapatkan X dan Y-nya, oke, negatif X, Y aksen itu, maka masukkan ke persamaan X2 ditambah Y2 sama dengan 1 ya. Oke, jadi nilai ini dimasukkan ke dalam ini, oke. Nah, jadi X aksen ditambah 4/4 ya. Ini disamakan penyebutnya. Oke, X aksen ditambah bukan per 4 ya. X aksen ditambah X aksen ditambah 4/2 ya. Sorry. X aksen ditambah 4/2, kemudian ditambah Y negatif Y aksen per 1. Itu pangkat 2 ya. Sehingga diperoleh 1. Yang tidak lain adalah peta atau bayangan atau titik bayangan titik X2 ditambah Y2 sama dengan 1 ya. Jadi persamaan ini adalah peta X pangkat 2 ditambah Y2, Y pangkat 2 sama dengan 1 oleh TS ya. Nah, jadi inilah bayangannya ya. Jadi ini bayangannya. Oke. Nah, seperti itu. Jadi untuk contoh kedua ini saya tugaskan untuk adik-adik ya, biar belajar ya menganalisis. Ini dari sini. Ini sudah ada jawabannya. Hanya saja saya tugaskan untuk menganalisis sendiri kok. Ini dari mana ya, agar kalian lebih banyak belajar dan membuka referensi yang ada ya. Oke. Ya, jadi untuk yang rumus transformasi itu saya sudah jelaskan pekan lalu. Silakan dibuka kembali materinya. Oke adik-adik, terima kasih. Hanya itu tugasnya untuk hari ini. Silakan menganalisis contoh 2 ya, kemudian dikirim ke Google Classroom ya. Nanti saya akan siapkan forum untuk tugasnya. Oke. Terima kasih, jumpa lagi. Nanti kita akan berjumpa di video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.